Selanjutnya kita akan coba memahami persamaan, bahwa ini adalah persamaan AM, XCT, AC. AC-nya kita rubah-rubah setiap saat dengan XMT. Jadi hasilnya ada di, silakan dicoba, silakan Anda ketik program yang sama seperti ini. Kemarin sudah kita tunjukkan bahwa kali ini kita run. Nah, ini belum terjadi modulasi. Adalah persamaannya adalah XCT AC sin 2pi FCT. Kemudian kalau ini sekarang kita ganti dengan persamaan ini XMT, maka terjadi modulasi. Kita tambahkan di sini T, XMT. Kemudian kalau ini kita tambah dengan AC, maka ini. Nah, kemudian kita sudah jelaskan bahwa persamaan ini bisa kita turunkan menjadi bentuk ini. Dan sudah kita ketik di sini. Oke, ini adalah modulasi AM, di mana sekarang ada M-nya ini. Oke, karena ini tadi cos, ini sin, ini kita samakan, ini berarti cos. Oke, seperti itu. Kemudian karena di sini ada indeks modulasi, di mana indeks modulasi adalah AM per AC. Jadi amplitudo AM ini sangat menentukan kedalaman modulasi. Jadi kalau ini kita rubah 1, maka atau kali ini kita rubah jadi 0,5. Kalau kita rubah jadi 0, tidak terjadi modulasi. Jadi sekarang kita paham bahwa pengaruh amplitudo sinyal informasi terhadap sinyal carrier itu kita sebut ya indeks modulasi yang kita simbolkan dengan AM per AC. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau fasa dari fasa dari sinyal carrier yang kita rubah terhadap XMT. Maka terjadi modulasi fasa. Jadi ini kita, oke, kalau ini sama ya. Kalau ini kita buat 0, maka tidak terjadi modulasi. Kalau ini kita tambah 1 atau 2, artinya kita mencoba memperbesar amplitudo sinyal informasi. Nah, maka ini juga kita sebut bahwa perubahan amplitudo sinyal informasi terhadap fasa dari sinyal carrier juga berhubungan. Maka kita sebut dia indeks modulasi PM. Jadi kalau ini kita kembalikan ke bentuk ini, AM cos 2 kali pi kali FM kali T. Artinya apa? AM-nya ini yang kita perbesar dengan sebuah bilangan. Oke, seperti itu. Kalau ini kita turunkan jadi 7, maka efek modulasinya pun juga akan turun. Ya, jadi seperti itu. Maka ini selanjutnya kita sebut ya indeks modulasi PM. Jadi ini adalah konstanta deviasi fasa, di mana ini kita kalikan K dengan VM. Oke. Jadi sekarang kita sudah paham, oh ternyata kalau sebuah konstanta dikalikan dengan ini akan mempengaruhi modulasi fasa. Jadi sama, ini kita nanti sebut ya deviasi fasa atau indeks modulasi fasa. Indeks modulasi dari modulasi fasa. Berikutnya adalah memodulasi frekuensi. Kita kali dengan
FC-nya kita tambah, frekuensi sesaatnya kita rubah-rubah dengan XMT yang juga berubah setiap saat. Maka ini kita lihat belum terjadi modulasi, tetapi kalau kita kalikan dengan satu bilangan, atau kita perbesar biar nampak efek modulasinya, maka juga terjadi modulasi. Jadi artinya sama, amplitudo XMT ini kita kalikan dengan satu bilangan, maka terjadilah modulasi frekuensi. Nah, di buku dijelaskan bahwa sebenarnya memodulasi frekuensi sama dengan mengintegralkan jadi deviasi fasa ini merupakan turunan dari deviasi frekuensi. Sehingga apa? Kalau kita integralkan ini, fasanya ini, maka kita dapatkan modulasi FM. Jadi kalau ini diintegralkan, K1 VMT atau VM cos theta ini, K-nya adalah konstan, kemudian kalau ini diintegralkan, jadinya adalah sin per omega M. Oke, jadi ini adalah sekarang, sama saja ini adalah modulasi FM. Kenapa? Karena fasanya sudah kita integralkan, sehingga kita dapatkan modulasi FM. Jadi dengan mengintegralkan ini sama saja dengan merubah ini. Nah, ini kita tunjukkan dengan program. Nah, ini adalah 5 AM per FM. Ini adalah omega CT, FM-nya sudah kita keluarkan, sehingga ini adalah sin 2 VFM, ini kita ganti dengan FM. Nah, sekarang ini adalah modulasi frekuensi. Jadi, konstantanya ini bisa kita rubah untuk menambah efek modulasi. Ya, jadi maaf, ini harusnya adalah sin karena sudah diintegralkan. Oke, ini adalah modulasi FM. Kemudian karena ini yang mempengaruhi tadi nilai K ini, maka ini kita sebut juga dengan K1 VM per FM. Ini adalah indeks modulasi FM. Jadi ini adalah indeks modulasi FM. Jadi silakan diringkas. Ternyata kita punya indeks modulasi AM, FM, dan PM yang efeknya sama, di mana pengaruh amplitudo sinyal informasi itu terhadap modulasi yang terjadi pada sinyal yang kita lakukan modulasi. Ini sudah diringkas di sini. Sini. Maka ini kita sebut indeks modulasi FM, ini kita sebut indeks modulasi PM. Kemudian K1 kali VM ini kita sebut dia deviasi frekuensi, dan ini juga kita sebut ya deviasi fasa. Oke, jadi indeks modulasi FM adalah delta F per FM, indeks modulasi PM adalah delta, ya ini delta theta ini adalah modulasi FM. Nah, ini karena tadi sudah kita integralkan, formasinya jadi VM sin omega MT, ini adalah tetap FM cos. Silakan dipahami persamaannya. Kemudian terakhir adalah kita mau melihat spektrum dari ketiga sinyal termodulasi ini. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah masih AM. Ini ini adalah FM. Ya, ini adalah modulasi sekaligus kita tampilkan spektrumnya. Jadi ya, coba kita perhatikan bahwa karena ini tadi adalah indeks modulasi, ini adalah indeks modulasi PM, ini adalah indeks modulasi FM. Jadi 5 ini sekarang menggantikan delta F per FM atau M ini. Jadi ini M sekarang. Sehingga yang tertulis sekarang ini adalah indeks modulasi FM, ini adalah indeks modulasi PM. Nah, dapat kita lihat
perbedaan spektrum dari AM dan FM maupun PM. Oke, ini cos, ini sin. Oke, jadi seperti itu. Dapat kita lihat bahwa kalau kita rubah-rubah indeks modulasi ini, ternyata pada FM dan PM spektrumnya juga berubah. Sementara pada AM kita rubah ini jadi 0,5 misalkan. Yang berubah hanya amplitudo sidebandnya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kalau ini kita rubah misalkan adalah 0,5. Ternyata ini juga jadi ini. Jadi dapat kita lihat hubungan antara indeks modulasi FM atau PM dengan spektrumnya. Nah, ini bisa kita jelaskan melalui buku bahwa ternyata indeks modulasi ini indeks modulasi FM berubah terhadap nilai indeks modulasi. Coba kita lihat kalau untuk 0,5 ada 3 komponen spektrum 0,94, 0,24, 0,03. Ini adalah frekuensi carrier yang tengah. Ini adalah frekuensi sisi. Jadi dapat kita lihat ini ada 2 frekuensi sisi. Ini kecil nggak terlihat ya, jadi kita buka di sini biar lebih jelas. Nah, ini ada 3. Oke, kalau ini kita kali dengan nilai 0, berapa tadi? 0,94. Maka ini adalah 0,94, ini adalah 0,24, ini 0,3. Jadi 0,98, ini 0,24, ini adalah 0,3. Jadi spektrumnya akan berubah menjadi seperti ini. Kita coba untuk eksimulasi 1. Nah, ini ternyata muncul 1, 2, 3. Kita cek di sini juga 3, di mana amplitudonya adalah 0,77 VC ya. Jadi ini adalah tadi VC. Ini sengaja kita buat 0,7 VC untuk menyamakan dengan tabel. Karena ini 0,77, agar amplitudo maksimumnya dengan 0,77, kita kali ini dengan 0,77. Maka ini adalah 0,77, ini adalah 0,4 sekian, ini 0,1 sekian, ini 0,0 sekian. Jadi ya 0,77, 0,4, 0,11, 0,02. Jadi kita lihat hubungan antara indeks modulasi dengan spektrum FM. Oke. Akan kita coba lagi indeks modulasi sama dengan 5. Nah, ini ya. 5 berarti ada 0,18 ini ya. Kita kali 0.
Kenapa jadi perlu diedit lagi ke atasnya? Ini harusnya sebanding nanti. Kali 0,3 berarti ini 0,1, ini adalah 0,3. Tinggal mengganti apa namanya, normalisasi ke nilai yang menghasilkan 0,3, misalkan ini sudah 0,2 misalnya. Oke, sorry. Jadi kalau ini dikali, ini juga harus dikali. Oke, jadi ini yang berubah. Ini adalah 0,39, ini adalah 0, ya, ini adalah 0,1, 0,3 ya. Jadi adalah 0,1. Oh, masih belum pas ya. Jadi pokoknya ini akan mengikuti, ya ini tinggal mengurut lagi programnya agar normalisasinya sama. Jadi intinya adalah ini adalah sekian dikali VC. Jadi kita lihat contoh. Oke, misalkan untuk FM dengan indeks nilai 1 dengan sinyal informasi adalah 1000 dan sinyal carrier adalah 10, frekuensinya adalah 500, maka jumlah spektrumnya adalah tadi ada 3 ya, 7,7 kali ya 7,7, amplitudonya 4,4, 1,1 dan 0,2. Jadi ini adalah 0,7 kali VC, ini tadi untuk 1, 0,7, 0,44, 0, ini, dan ini dikali dengan VC, maka didapatkan spektrum ini 7,7 volt, 4,4 volt, 1,41, di mana ini adalah frekuensi carrier-nya 500. Untuk spektrum kedua ini jaraknya adalah frekuensi informasi, jadi FC tambah FM, FC tambah 2 FM, FC tambah 3 FM. Oke, jadi ini digantung dari FC, FC tambah FM, FC tambah 2 FM, FC tambah 3 FM. Nah, kemudian bandwidth. Bandwidth tentu adalah jarak antara frekuensi sisinya nih, N kali FM tadi. Maka frekuensi terluar ini adalah jadi 2 kali ini. 2 kali N FM atau 2 kali delta F atau 2 frekuensi maksimum. Oke. Tetapi karena ini adalah kecil, nyaris tidak signifikan, maka bandwidth FM sebenarnya lebih kecil, yaitu sebesar 2 delta F tambah FM. Oke, jadi bukan ini yang kita gunakan, tetapi adalah 2 delta F plus FM. Jadi untuk contoh kita ini, indeks modulasi sama dengan 1, maka bandwidthnya adalah 2 kali 3. Oke, untuk indeks modulasi 1, oke, ini adalah aktualnya tadi, untuk yang persamaan 733. NFM, sedangkan ini adalah untuk 2 delta F. Jadi yang tadinya harus 60 kHz, yang signifikan itu hanya 40 kHz. Oke, itu mungkin untuk yang perlu kita ketahui dalam sistem modulasi AM, FM, dan PM. Jadi kita harus bisa menjelaskan samaannya, indeks modulasinya, dan spektrumnya.